Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, dan kita berharap nikmat kesehatan sepertinya tampak yang paling mahal hari ini. Masa pandemik yang kita belum lihat kapan ujungnya. Dan semoga Allah berikan nikmat sehat itu kepada kita semua, keluarga kita dan orang-orang di sekeliling kita. Baik, insya Allah malam hari ini kita akan melanjutkan serial webinar kebangsaan dalam rangka Musyawarah Nasional Partai Keadilan Sejahtera ke-5. Yang insya Allah kita akan mengupas lebih jauh bersama narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Yang kita akan ambil tema hari ini adalah membangun sumber daya manusia bangsa yang berkualitas di tengah perubahan global. Insya Allah kita akan dibersami oleh beberapa narasumber yang beberapa orang sudah hadir. Di antaranya adalah Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI yang kami hormati, Bapak Dr. Mulyanto M.Eng. Apa kabar Pak Mul? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Ikeng? Alhamdulillah. Baik, beliau juga berada di Komisi 7, anggota DPR RI Komisi 7. Insya Allah mohon izin dari Pak Menteri akan telat bergabung bersama kita karena beliau masih menyambut tamu, akan bergabung bersama kita di beberapa waktu berikutnya. Kemudian juga sedang OTW juga akan berlangsung, insya Allah akan bergabung bersama kita Bapak Legend Purnawirawan Muhammad Munir MM. Beliau selaku Ketua DAS, Dewan Analis Strategis Badan Intelijen Negara. Kemudian juga lagi menyusul bersama kita juga Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Legend? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya. Bapak Legend juga sudah bergabung Bapak bersama Ibu kita. Sekalian. Saya sehat alhamdulillah. Dan insya Allah juga akan segera menyusul lagi OTW juga yang akan dibersamai oleh Bapak Profesor Dr. Eko Prasojo, beliau guru besar Universitas Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai segala rangkaian acara malam hari ini dengan mengawali dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai nasionalisme kita junjung, insya Allah kita akan mendengarkan, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan akan dilanjutkan oleh Mars PKS.
Indonesia maju bukan hanya mimpi. Kita berhimpun dalam barisan, lantangkan suara hati nurani, agar negeri ini berkeadilan. Indonesia maju bukan hanya mimpi. Kita berhimpun dalam barisan, lantangkan suara hati nurani, agar negeri ini berkeadilan. Indonesia maju bukan hanya mimpi. Partai Keadilan Sejahtera maju terus tanpa kenal lelah. Partai Keadilan Sejahtera maju terus tanpa kenal lelah. Diberkat tinggi panji Allah, bangun Indonesia penuh berkah. Diberkat tinggi panji Allah, bangun Indonesia penuh berkah. Dalam barisan, lantangkan suara hati nurani, lahirkan pemimpin adil sejati yang cinta rakyat dan negeri ini. Kita berhimpun dalam barisan, lantangkan suara hati nurani, lahirkan pemimpin adil sejati yang cinta rakyat dan negeri ini. Partai Keadilan Sejahtera maju terus tanpa kenal lelah. Partai Keadilan Sejahtera maju terus tanpa kenal lelah. Diberkat tinggi panji Allah, bangun Indonesia penuh berkah. Diberkat tinggi panji Allah, bangun Indonesia penuh berkah. Bangun Indonesia penuh berkah. Bangun Indonesia penuh berkah. Baik, salah satu indikator kita dalam mengukur kualitas sumber daya manusia adalah dengan menggunakan tools yang diberikan oleh Bank Dunia, yang sering kita dengar dengan istilah Human Capital Index. Ya, Indonesia sampai hari ini, sampai 2020 sebelum pandemi kemarin, keluar hitungannya bahwasannya kita baru mencapai 54%. Indeks ini tertinggal jauh dari Vietnam, dari Thailand, dari Malaysia ataupun dari Brunei Darussalam. Sungguh angka yang masih perlu kerja keras lagi bagi kita semua. Di sisi lain, bonus demografi yang kita miliki rasanya tidak hanya menjadi tantangan, tapi juga bisa jadi menjadi sebuah ancaman bagi bangsa kita. Oleh karena itu, perlu rumusan yang tepat bagaimana kita mengelola sumber daya manusia bangsa ini di tengah perubahan global. Ya, perubahan global sekarang ada masuk variabel baru yang bernama pandemik COVID-19. Ini yang mengubah seluruhnya, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di mancanegara. Oleh karena itu, yang dulu kita kenal 2019, kita sering dengan generasi 4.0, rasanya sekarang di 2020 ataupun sampai 2 tahun ke depan, itu bisa jadi mengubah bagaimana cara mengukur kita sumber daya manusia menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Insya Allah kita akan mengupas lebih jauh bersama para narasumber yang luar biasa. Yang pertama, sebelum saya mulai, saya mau menyampaikan informasi yang gembira bagi audiens kalian yang menyaksikan, para netizen yang menonton streaming dari channel YouTube PKS TV ataupun dari Facebook Partai Keadilan Sejahtera. Kami ada hadiah menarik, yaitu sepeda yang dipersembahkan khusus dari Presiden Partai Keadilan Sejahtera Bapak Haji Ahmad Saihu, yang sepedanya sudah ada tuh di gedung kita dan siap akan dikirimkan ketika itu berada di luar Jakarta. Caranya mudah sekali. Ayo, simak segala macam webinar hari ini, buat pernyataan, buat pertanyaan yang menarik. Insya Allah dari kami akan memilih salah satu di antara itu semua. Ya tentunya ini adalah subjektivitas kami dari panitia, tidak dapat diganggu-gugat. Baik, tidak memperpanjang waktu, rasanya kita langsung tidak sabar lagi menunggu. Yang pertama insya Allah akan disampaikan materi dari Bapak Dr. Mulyanto, anggota Komisi 7 DPR RI, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yang juga sekaligus wakil ketua fraksi. Kepada Pak Dr. Mul, waktu
kami persilakan 15 hingga 20 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang pertama kami hormati yang sudah hadir membersamai kita Bapak Letjen TNI Purnawirawan Dr. Muhammad Munir, Ketua Dewan Analis Strategis dari BIN. Selamat malam Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah akan hadir nanti Bapak Menteri yang kami hormati, kami banggakan, Menteri Ristek dan juga Bapak Profesor Eko Prasojo. Lanjut masuk materi saya. Ya, lanjut. Jadi kurang lebih demikian hadirin sekalian yang ingin saya sampaikan. Yang setelah pendahuluan adalah potret masalah pembangunan SDM unggul kita dan pembangunan iptek, lalu bagaimana tantangan pandemi COVID-19 menambah ya beban tantangan bagi pembangunan SDM unggul kita, dan bagaimana sebenarnya visi PKS dalam membangun SDM unggul bangsa ini. Lanjutkan. Hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Menurut Pak Habibie, menurut beliau dan saya mengamini bahwa membangun SDM berkualitas itu melalui dua jalur. Yang pertama adalah jalur pendidikan dan yang kedua adalah jalur pembudayaan. Jadi pendidikan secara klasikal maupun pelatihan. Namun setelah itu, agar tumbuh SDM itu menjadi berkualitas unggul, dia harus dibudayakan dalam sebuah sistem kerja. Baik di dalam lembaga iptek maupun di lembaga riset industri. Dengan jam kerja, dengan pelatihan di dalam kerja, maka kita sudah memberikan beasiswa kesempatan pembudayaan agar SDM kita menjadi unggul berkualitas. Karenanya proses pembudayaan ini dari SDM unggul ini sekaligus menghasilkan produk barang dan jasa yang unggul, yang punya nilai tambah dan memiliki daya saing. Nah, saya lebih memfokuskan kepada aspek pembudayaan dalam rangka membangun SDM berkualitas ini di tengah tantangan global. Lanjut. Lalu bagaimana sebenarnya potret masalah pembangunan SDM dan iptek yang ada di Indonesia? Tadi Mas Iken sudah menyebutkan beberapa data. Saya juga ingin menyampaikan beberapa data walaupun tidak terlalu banyak. Ini sumbernya adalah dari WIPO ya, dari WIPO tahun 2019. Di sini WIPO memperbandingkan beberapa negara peer ya, khususnya adalah negara-negara ASEAN, dan parameter yang dilihat adalah terkait human capital dan research. Ini menampilkan ranking. Jadi kalau dibandingkan ya, bagaimana sih ranking modal manusia SDM dan riset di Indonesia dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, ini kita bisa lihat. Ini Singapura paling sebelah kiri, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Indonesia paling sebelah kanan. Kalau kita lihat data yang bagian biru itu adalah human capital and research. Nah, jadi agregasinya. Yang kemudian sebelahnya warna ungu ini adalah pendidikan. Yang selanjutnya warna merah itu adalah pendidikan ketiga, universitas. Dan yang orange adalah research and development. Jadi kalau kita melihat ini secara langsung globalnya saja, ranking human capital dan research terlihat.
Coba kita lihat. Singapura itu angkanya 5, ranking 5 dunia. Malaysia ranking 33. Thailand ranking 52. Vietnam ranking 61. Filipina ranking 83. Indonesia rankingnya 80. 90 maksud saya. Jadi ini data yang disajikan 2019 bahwa terkait SDM dan riset, Indonesia ini masih kalah dibandingkan Vietnam dan Filipina. Ini fakta yang dibuat oleh WIPO ya, WIPO. Lembaga lain kurang lebih mirip. Umumnya adalah Singapura nomor 1, Malaysia, Thailand. Kadang-kadang muncul Indonesia, baru Vietnam, Filipina dalam beberapa parameter. Tapi kita kurang lebih selalu berada di bawah Thailand. Nah ini Bapak Ibu sekalian kondisi potret SDM-nya. Lanjut. Ini kemudian lebih dalam lagi ranking dari output atau keluaran pengetahuan dan teknologi. Dibandingkan lagi negara peer ASEAN, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Indonesia. Coba kita perhatikan angkanya. Singapura ranking 11 untuk output pengetahuan dan teknologi SDM-nya. Malaysia ranking 34, Thailand 38, Vietnam 27, Filipina 31, Indonesia rankingnya 82. Sebenarnya ini angkanya cukup jauh ya kalau kita lihat dibandingkan dengan Vietnam dan Filipina. Padahal biasanya Vietnam dan Filipina itu di bawah kita. Ini tantangan ya data WIPO ini. Lanjutkan. Saya ingin memperbandingkan secara umum dari aspek tadi output, kemudian aspek inputnya bagi pembangunan SDM berkualitas, khususnya di bidang research. Ini saya perbandingkan beberapa negara ya, dari negara-negara peer kita di ASEAN dan negara-negara besar lainnya seperti Cina, Amerika Serikat, Jepang, Korea. Ini biru artinya sumber dana riset dari pemerintah, merah adalah sumber dana riset dari perguruan tinggi, kemudian hijau adalah sumber dana riset dari swasta, bisnis, dan yang terakhir ungu adalah sumber dana riset dari lembaga non-profit, NGO. Kalau kita lihat pola, kita perhatikan Indonesia ini yang merah ini, kita lihat birunya itu hampir mencapai 83%, ya, mendekati 84%. Artinya kontribusi atau dominasi riset, pembangunan SDM riset, iptek di Indonesia didominasi oleh pemerintah sebesar hampir 84%-nya. Sementara perusahaan bisnis hanya berkontribusi 9%. Nah, ini kalau kita bandingkan pola dengan negara-negara lain, ini sebenarnya bertolak belakang. Negara lain terbalik dengan kita. Kontribusi pemerintahnya hanya kecil saja sebagai trigger, fasilitator, sebesar 20%-an. Lalu selebihnya adalah sektor bisnis yang berkontribusi sangat besar. Ini salah satu liability ya, kelemahan kita secara struktural, pembangunan SDM dalam makna pembudayaan di dalam riset iptek dan industri. Jadi ini peran sektor swasta dalam riset sangat marginal di Indonesia, kurang dari 10%. Riset didominasi oleh pemerintah. Lanjut. Ini secara garis besar perbandingan antar negara. Mas Iken tadi sudah menyebut Human Development Index, ya kan? Global Innovation Index, Global Competitive Index. Kita lihat ini merah ya, adalah Indonesia. Ya, kalau kita lihat perbandingan antar negara, kita banyak berada di bagian bawah, ya, bagian bawah ya. Namun kalau populasi, ya, sebelah kiri kita memang nomor 3 setelah Tiongkok, India, dan Indonesia.
Jadi banyak parameter kinerja pembangunan SDM sekalipun itu ketika indikatornya adalah per kapita dibagi populasi penduduk, maka drop. Secara umum demikian, itu pola yang ada. Kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian, mari kita analisis terkait dengan bagaimana status atau capaian pembangunan SDM berkualitas di dalam riset iptek dan industri dalam bentuk pembudayaannya. Ya, ini kalau kita lihat gambar di bawah adalah perkembangan dari penemuan ilmiah, lalu uji kelayakan di dalam laboratorium, mengoperasikan prototipenya, sampai komersialisasi dan pengembangan secara luas di dalam sistem sosial dan ekonomi. Ini gambar yang sederhana ya, dari buletan yang bisa didorong digerak-gerakan, kita tahu ternyata bahwa benda yang berupa bulatan itu lebih mudah digerakkan ketimbang benda kotak. Maka dibuatlah ini roda gerobak. Roda gerobak ditambah kuda, makin cepat jalannya. Oh, roda gerobaknya ternyata dikasih kerbo, ya bukan hanya satu, lebih dari satu, makin kuat lagi. Akhirnya dibuatlah gerakan sendiri berupa sepeda, akhirnya motor, mobil dan sebagainya. Terjadi makin lama ke kanan terjadi komersialisasi hasil-hasil riset dari SDM berkualitas kita sampai masuk ke sistem sosial dan ekonomi. Semakin ke kanan, semakin nyata kontribusi SDM berkualitas di dalam pembangunan ekonomi dan industri. Nah, kalau kita lihat permasalahan kita banyak masih di sebelah kiri ini. Anggaran litbang kita secara input sumber daya manusia kita masih lemah. Sehingga untuk menggerakkan scientific finding saja masih lemah. Kita masih kekurangan laboratorium dan peralatannya. Sehingga tidak heran kalau skor Global Innovation Index kita masih rendah dibandingkan negara-negara yang lainnya. Dan terakhir, supaya agar lebih nampak jelas kontribusinya dalam ekonomi, sebetulnya Indonesia masih didominasi oleh ekonomi sumber daya alam. Kita masih mengimpor sumber daya alam primer, ya, belum mendapat sentuhan teknologi. Itu yang dominasi dari ekspor kita, ya kan? Bahkan total produksi faktor kita hanya sebesar 0,9% dari total pertumbuhan ekonomi. Jadi kontribusi produktivitas kita dari hasil sumber daya manusia, dari hasil teknologi hanya 0,9% dari total pertumbuhan ekonomi kita. Sangat masih kecil sekali. Jadi dengan kata lain, memang kontribusi pembangunan SDM berkualitas ini di dalam sistem iptek dan industri masih sangat lemah. Karenanya ini harus terus kita dorong bagaimana pembangunan SDM unggul itu. Lanjutkan. Lanjut. Nah, ketika turbulensi global dengan pandemi COVID ini, maka ini makin membuat pembangunan industri iptek yang di dalamnya kita bangun pembudayaan SDM unggul semakin lambat karena terjadi kontraksi ekonomi. Bahkan sekarang persaingannya sangat ketat dengan serbuan dari produk impor sehingga kita semakin tertatih-tatih lagi menata. Sementara industri kita semakin turun di era pandemi ini. Masih harus merangkak untuk bangkit. Lanjutkan. Nah, lalu bagaimana visi PKS di dalam pembangunan SDM di dalam pembudayaannya di sektor iptek dan industri? Nah, ini yang ingin kami sampaikan secara khusus ya. PKS mendorong upaya pembangunan industri nasional yang tangguh dan berdaya saing tinggi, berbasis SDM berkualitas, SDM unggul. Nah, jadi memang kita mendorong pembangunan iptek industri ini berbasis dari SDM berkualitas, SDM tangguh.
Karena di dalam sistem iptek industri inilah kita membudayakan, ya, memberikan ruang belajar SDM kita di dalam ruang kerja. Dan mereka itu perlahan-lahan meningkat kemampuan inovasi teknologinya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi. Jadi kita menginginkan pertumbuhan ekonomi bukan sekedar yang didasarkan pada sumber daya alam. Kita menginginkan pertumbuhan ekonomi itu, ya, mengacu atau didasarkan pada produk barang dan jasa yang bernilai tambah tinggi, punya nilai tambah karena sentuhan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga memiliki daya saing di dalam pasar ekspor. Ini yang kita harapkan melalui suatu pengembangan sebuah sistem inovasi nasional. Jadi pembangunan SDM berkualitas ini yang punya kemampuan inovasi teknologi itu kita kembangkan di dalam sebuah sistem inovasi nasional. Jadi inovasinya bukan sekedar inovasi individual sporadis, tapi kita membangun ekosistem inovasi sehingga inovasi ini berjalan secara sistemik, secara nasional. Itu yang kita ingin bangun. Dan itu menjadi visi PKS. Lanjut. Tiga aktor kunci pembangunan dalam kerangka pembangunan SDM berkualitas di dalam iptek dan industri, ini ada tiga aktor besar, ya. Aktor negara, aktor pasar, aktor masyarakat sipil. Dalam membangun sistem inovasi nasional, kami menciptakan, negara itu punya tugas menciptakan atmosfer politik, hukum, ekonomi yang kondusif. Nah, ini. Jadi tugas pemerintah adalah meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM serta kelembagaan inovasi melalui pembangunan ekosistem inovasi, melalui atmosfer ekosistem inovasi yang handal. Lanjut. Ya. Nah, karenanya untuk bisa mencapai peran tadi, di mana pemerintah menjadi dirijen dalam pembangunan sistem inovasi, pemerintah menciptakan ekosistem, menciptakan kebijakan yang mendukung pembangunan inovasi, pembangunan SDM, maka pemerintah dan kita semua harus mendorong dan mentransformasi ekonomi dari kondisi yang ada, yang ekonomi berbasis sumber daya alam, di mana ekspor kita didominasi oleh sumber daya alam primer, ke arah ekonomi berbasis sumber daya alam dan inovasi. Jadi sumber daya alamnya sudah diolah oleh SDM unggul berkualitas dengan inovasi sehingga menghasilkan produk, barang, dan jasa yang bernilai tambah tinggi. Ada nilai tambahnya. Dan juga ada daya saing. Ini yang kita inginkan. Karenanya kita harus menggeser, ya, basis pembangunan kita yang mengandalkan pada kelimpahan SDA, sumber daya alam, kepada pembangunan yang lebih mengandalkan keunggulan SDM. Ini kita lakukan melalui berbagai pendidikan dan pembudayaan. Kita bangun iklim inovasinya, sehingga betul-betul ekonomi kita berbasis pada sumber daya manusia yang unggul. Ini yang pertama, transformasi ekonomi kita. Yang kedua, lanjutkan. Ini yang paling krusial di dalam pembangunan iptek dan industri. Kita harus bisa mentransformasikan secara struktural aktor riset kita yang sekarang ini sangat bermasalah. Masih bermasalah. Kalau kita bandingkan dengan negara peer kita, ASEAN, maupun negara-negara di dunia. Kondisi kita sangat terbalik. Sekarang itu, baik anggarannya, penelitinya, maupun lembaga litbangnya, semua didominasi oleh pemerintah. 80% anggarannya didominasi oleh pemerintah. Padahal anggarannya kecil, hanya 0,25% dari PDB.
Nah, di negara maju ini terbalik, pemerintah hanya 20%. Justru selebihnya itu 80%-nya digerakkan oleh pihak swasta, bisnis. Nah, kita harus bisa mentransformasikan dari peran pemerintah yang 80% menjadi peran swasta yang 80%. Jadi pemerintah itu kan hanya stimulus dengan APBN-nya. Maka kita dorong ini peran swasta betul-betul menjadi core. Agar betul-betul swasta lah yang mengembangkan inovasi di Indonesia. Karena swasta yang paling tahu dunia bisnis ini. Nah, pemerintah yang 20% itu hanya pada riset dasar, riset terkait public service, atau terkait national security. Ini harus kita kerjakan oleh pemerintah. Jadi jangan sampai sekarang ini kita terus mengandalkan pemerintah. Ini nggak bisa. Pemerintah harus ya mendorong sektor swasta, dan sektor swasta lah yang menjadi aktor utama. Karenanya perlu berbagai insentif agar sektor swasta ini mau berkontribusi di dunia iptek kita. Mohon maaf, Lanjutkan. Pak Mul, 5 menit lagi Pak Dan Mul, terakhir ini. Ya, siap. Terakhir adalah transformasi kultural masyarakat kita. Agar mau atau mendukung masyarakat itu transformasi ekonomi dan transformasi struktural iptek industri. Ada beberapa budaya yang harus ditransformasikan. Menurut PKS, budaya yang paling penting adalah yang sekarang ini adalah masyarakat senang membeli, bangga pada produk bermerek. Ini harus dialihkan, diganti, ditransformasi menjadi budaya mau membuat, budaya mau memproduksi, budaya mencintai produk dalam negeri, bukan sekedar mencintai produk bermerek buatan asing. Kita harus mentransformasikan budaya instan, budaya pop, ya, senang sama budaya-budaya asing, menjadi budaya yang bangga akan prestasi, budaya yang ingin bekerja keras atau mau bekerja keras, budaya yang disebut budayawan Muhtar Lubis, Kunchoro-Ningrat, Bapak Profesor Kunchoro-Ningrat, bahwa manusia Indonesia itu senang menerabas, senang nabrak, senang cepat, gandrung pada jangka pendek. Pemikirannya hanya paling jauh 5 tahun, ya, miopis. Ini harus kita ubah, kita transformasikan menjadi budaya yang sabar menapaki proses. Tidak ingin cepat-cepat dapat hasil. Budaya pejuang agar kita bisa berprestasi. Ini adalah budaya yang sudah ada yang perlu kita kembangkan, kita dorong. Maka transformasi budaya ini menjadi sangat penting, sehingga bisa kita lakukan secara paralel dengan transformasi ekonomi dan struktural. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.